Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Uliardila Sregar. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan membuktikan teorema 5.4.3 tentang kontinuus seragam pada buku Bartel Analisis Real. Kita mulai saja. Sebelum kita mengetahui pembuktian teorema tersebut, kita akan menyimak definisi 5.4.1 yang tentang kekontinuus seragam. Yang bunyinya tentang, misalkan A himpunan bagian dari real dan fungsi f memetakan ke A terhadap R. Dikatakan f kontinuus seragam pada A apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X dan U elemen dari A sembarang bilangan yang memenuhi jika mutlak X kurang U lebih kecil delta epsilon, maka mutlak Fx dikurang Fu lebih kecil dari epsilon. Yang dikatakan kontinuus seragam adalah ketika nilai delta akan bergantung pada epsilon. Selanjutnya, teorema 5.4.3 kekontinuus seragam. Bunyinya adalah, misalkan I adalah interval tutup terbatas A dan B dan fungsi f memetakan I terhadap R kontinu pada I, maka f kontinuus seragam pada I. Maka untuk membuktikan teorema 5.4.3 ini kita akan menggunakan secara geometris dengan menggambarkan grafiknya. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan grafiknya. Karena di sini katanya adalah interval tutup terbatas dan di sini adalah A dan B, maka kita akan menentukan terlebih dahulu di mana letak A dan B. Misalkan kita letak titik A di sini dan titik B di sini. Kita lihat definisi dari kekontinuus seragam. Di sini jika mutlak X dan U lebih kecil dari delta epsilon, maka kita harus menemukan persamaan ini dalam interval tutup terbatas ini. Di sini ada titik A dan titik B. A ke B ini akan mempunyai jarak. Jaraknya ini akan disebut dengan mutlak A dikurang B. Nah, sedangkan jarak A ke titik B ini akan ada yang namanya titik-titik di antara keduanya, jaraknya. Dan titik-titik ini akan disebut dengan delta, dan seterusnya. Maka dapat kita ketahuilah bahwa jarak A ke B ini akan lebih kecil dari epsilon. Nah, mutlak A kurang mutlak B akan lebih kecil dari epsilon. Sama seperti yang definisi ini. Mutlak X dikurang U lebih kecil dari epsilon. Di sini sudah terbukti. Kita lanjut. Maka di sini mengakibatkan bahwa mutlak Fx dikurang Fu akan lebih kecil dari epsilon. Karena di sini A dan B, maka kita harus mengetahui fungsi Fa dan fungsi Fb-nya. Kita misalkan di sini Fa-nya dan di sini Fb-nya.
FA ke FB ini sama seperti ini juga akan mempunyai jarak. Dan jaraknya ini akan disebut sebagai mutlak FA dikurang mutlak FB. Jarak antara FA ke FB ini akan dihubungkan dengan beberapa titik. Titiknya titik ini akan disebut dengan epsilon. Dan seterusnya. Maka dari grafik ini kita mengetahui bahwa mutlak FA dan mutlak FB ini akan lebih kecil dari epsilon. Atau di sini kita dapat menuliskannya mutlak FA dikurang mutlak FB akan lebih kecil dari epsilon. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia itu adalah kontinu seragam? Jadi caranya di sini adalah kita menghubungkan A ke FA dan B ke FB. Kita hubungkan A ke FA dan B ke FB. Dan di sini kita dapat menentukan yang disebut dengan nilai limit. Sedangkan si delta, nilai delta antara A ke B akan kita hubungkan dengan nilai epsilon antara FA ke FB. Kita hubungkan. Maka nilai epsilon pastilah sama dengan nilai delta. Atau nilai delta bergantung pada epsilon. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa mutlak A dikurang B itu akan lebih kecil delta yang bergantung pada epsilon. Ini kita sudah dapat yang ini, dan yang mutlak FA dikurang mutlak FB akan lebih kecil dari epsilon ini. Sama seperti yang definisi yang ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa terbukti teorema 5.4.3 ini pada interval tutup terbatas A dan B adalah kontinu seragam. Jika mutlak A dikurang B lebih kecil dari nilai delta yang bergantung pada epsilon, maka mutlak FA dikurang FB lebih kecil dari epsilon. Ini terbukti. Mungkin sampai di sini saja tentang teorema kontinu seragam yang saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.